Dovizioso lega mampu lewati tekanan besar MotoGP 2020. Pembalap Ducati, Andrea Dovizioso, merasa lega karena kesulitan yang dialami pada MotoGP 2020 telah berakhir. Andrea Dovizioso berhasil menyelesaikan penampilannya pada MotoGP 2020. Andrea Dovizioso mencapai garis finish di posisi ke-6 pada balapan MotoGP Portugal di sirkuit Algarve, Portugal. Finish di posisi ke-6 pada balapan terakhir sudah cukup untuk memperbaiki posisi Dovizioso ke peringkat 4 pada klasemen akhir MotoGP. Dovizioso mengaku cukup puas karena telah memberikan hasil maksimal pada musim kejuaraan yang penuh dengan tekanan. Saya sangat fokus ketika balapan, karena tujuan saya adalah finish keempat pada kejuaraan dunia. Saya tidak ingin memikirkan masa lalu atas masa depan karena pada akhirnya saya senang telah mencapai tujuan saya, kata Dovizioso. Dovizioso awalnya menjadi kandidat kuat juara dunia MotoGP 2020 mengingat status sebagai runner-up kejuaraan dalam 3 musim sebelumnya. Absennya sang rival terbesar, Marc Marquez, membuat kans juara yang dimiliki Andrea Dovizioso semakin besar. Akan tetapi, masalah adaptasi dengan ban belakang baru menghalangi Dovizioso untuk mengerahkan performa yang maksimal. Tekanan yang dihadapinya semakin berat karena relasi yang kurang harmonis dengan Ducati hingga dia memutuskan untuk keluar pada akhir musim. Menyelesaikan kejuaraan di peringkat 4 setelah mengalami musim yang sulit adalah bukti kekuatan mental dan pendekatan saya. Namun begitu, saya kecewa karena sensasi saya pada tahun ini tidak cukup baik untuk memperjuangkan gelar juara dunia, kata Dovizioso. Terlepas dari kekecewaan yang dialami, Dovizioso merasa lega karena telah menuntaskan perjalanannya. Pemenang 1 gelar juara dunia itu memutuskan untuk hiatus dari MotoGP setelah 13 musim beruntun berkiprah di kelas utama. Dovizioso memilih status sebagai free agent agar bisa kembali sewaktu-waktu ketika tawaran menarik untuk kembali bersaing di grup terdepan berada di depannya. Saya akan merindukan banyak hal, terutama dengan orang-orang yang dekat dengan saya selama beberapa tahun terakhir. Tapi sekarang saya merasa bebas karena situasi yang saya alami telah memberi banyak tekanan dan sekarang sudah berakhir, tutup Dovizioso. Perpisahan Valentino Rossi kepada Maverick Viñales. Valentino Rossi telah pamit kepada timnya Monster Energi Yamaha karena usai MotoGP 2020 berakhir, kerjasama mereka pun juga akan berakhir. Sebab itulah, usai melakoni seri Portugal akhir pekan kemarin, Rossi langsung melakukan perpisahan kecil kepada timnya tersebut. Wajar memang jika ada momen perpisahan ketika balapan MotoGP Portugal 2020 berakhir. Sebab hubungan Rossi dengan tim pabrikan Yamaha itu bukan baru-baru ini terjalin. Total, kerjasama Rossi dengan tim pabrikan Yamaha itu tercatat sudah berlangsung 15 tahun. Jadi, bisa dikatakan Rossi dan pihak Yamaha sudah sangat dekat sekali. Semua orang terdekat Rossi di Yamaha pun hadir dalam momen perpisahan tersebut. Tak terkecuali rekan setimnya sejak musim 2017 yakni Maverick Viñales. Tentunya, Viñales akan menjadi salah satu pihak yang bakal merasa kehilangan Rossi di MotoGP 2021. Sebab, 4 tahun terakhir, Viñales selalu bekerja sama dan saling bertukar pikiran dengan rider asal Italia itu untuk dapat mendapatkan motor terbaik untuk Yamaha. Rossi pun mengakui memiliki hubungan yang baik dengan Viñales. Gara-gara memiliki hubungan yang baik itu, Rossi pun mendoakan yang terbaik kepada Viñales. Tak lupa, rasa terima kasih yang diucapkan Rossi kepada Viñales yang sudah sama-sama berjuang dengannya di Yamaha. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berada di tim ini dan staf perhotelan. Dan tentu saja kepada rekan setim saya, yakni Maverick Viñales. Kami juga memiliki atmosfer yang baik di garasi tim ini, jadi saya ingin berterima kasih kepada mereka juga, kata Valentino Rossi. Morbidelli sabet gelar pembalap tim independen terbaik. Franco Morbidelli mengakhiri musim MotoGP 2020 dengan pencapaian yang gemilang. Rider milik tim Petronas Yamaha SRT itu meraih podium ketiga pada seri terakhir yang berlangsung di sirkuit Portimao, Portugal akhir pekan kemarin.
Tak hanya itu, catatan positif yang diperoleh sang pembalap Italia sepanjang musim ini membuat diganjar gelar sebagai pembalap tim independen terbaik. Morbidelli terpilih usai berada di urutan teratas dibandingkan rider satelit lainnya. Rekan satu tim Fabio Quartararo itu total mengumpulkan 158 sepanjang MotoGP 2020. Sementara itu, tepat di belakang Morbidelli, ada Jack Miller yang mengoleksi 132 poin. Terpilihnya Morbidelli sebagai pembalap satelit terbaik tidak terlepas dari performanya di seri terakhir. Memulai balapan dari posisi kedua, Morbidelli sempat berusaha keras untuk mengejar Miguel Oliveira yang berada di posisi terdepan. Namun, sayangnya rider tuan rumah terlalu kuat hingga sulit untuk dikejar. Situasinya menjadi terbalik dan Morbidelli menjadi incaran Jack Miller. Keduanya terus bersaing ketat untuk memperebutkan posisi kedua. Morbidelli dan Jack Miller terus saling kejar hingga memasuki putaran terakhir dan akhirnya Jack Miller memenangi posisi kedua tersebut. Alex Marquez gagal menjadi rookie terbaik MotoGP 2020. Adik kandung sekaligus rekan setim Marc Marquez di tim Repsol Honda, Alex Marquez mengungkapkan perasaannya usai gagal merebut gelar Rookie of the Year MotoGP 2020. Sempat mengalami kesulitan pada awal musim, Alex Marquez menjalani debutnya di MotoGP bersama Repsol Honda dengan hasil yang cukup bagus. Melaju di atas motor RC213V, Marquez harus menjalani 8 seri balap terlebih dahulu sebelum mampu menemukan sentuhan terbaik dan mendapatkan podium perdananya. Marquez meraih podium pertamanya di kelas Premier setelah finish di urutan kedua pada balapan MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans dan MotoGP Aragon. Namun setelah itu, performa Alex Marquez justru menurun hingga membukukan 2 kali gagal finish secara beruntun karena crash. Pada balapan terakhir musim ini, yakni MotoGP Portugal 2020 yang berlangsung di sirkuit internasional Algarve Portimao, akhir pekan kemarin, Marquez hanya bisa finish di peringkat ke-9. Hasil finish tersebut belum cukup untuk membawa juara dunia Moto2 2019 itu meraih gelar Rookie of the Year alias pembalap pemula terbaik MotoGP 2020. Alex Marquez kalah bersaing dengan Brad Binder meski pembalap Red Bull KTM itu meraih hasil gagal finish pada balapan MotoGP Portugal. Pembalap asal Afrika Selatan itu menempati peringkat ke-11 dengan raihan 87 poin, unggul 13 poin atas Marquez yang berada di urutan ke-14. Hasil ini tentu menjadi kekecewaan tersendiri untuk Marquez yang musim depan akan pindah ke tim satelit Honda, yakni LCR Honda. Sayangnya, kami tidak bisa memberikan gelar Rookie of the Year karena ambisi kami saat balapan di Aragon dan Valencia, kata Alex Marquez. Meski kecewa karena gagal menjadi Rookie of the Year, seperti sang kakak, secara keseluruhan pembalap berusia 24 tahun ini merasa puas. Terlebih karena pada akhirnya dia bisa merebut 2 podium bersama motor RC213V yang terkenal sulit untuk ditaklukkan. Kami tetap sangat puas dengan apa yang telah kami lakukan pada paruh kedua musim ini. Terima kasih kepada semua orang yang telah mewujudkan tahun ini dari Dorna kepada para sponsor kami dan para penggemar di rumah dan di seluruh dunia. Tutup Alex Marquez. Valentino Rossi pindah tim di 2021. Pada MotoGP 2021 nanti, Valentino Rossi bakal membela tim yang berbeda. Ia takkan lagi berada di Monster Energi Yamaha karena memang kontraknya dengan tim pabrikan asal Jepang tersebut telah berakhir. Rossi tepatnya akan membela tim Petronas Yamaha SRT di MotoGP 2021. Ia akan bekerja sama dengan Franco Morbidelli untuk mengarungi perjalanan barunya tersebut usai selama 8 tahun terakhir selalu berada di tim pabrikan Yamaha. Tentu, pindah ke tim satelit dari Yamaha bakal membawa perubahan yang besar untuk The Doctor. Sebab, terakhir kali Rossi membela tim satelit adalah pada 2001 silam. Jadi, hampir 19 tahun lamanya, Rossi tak pernah merasakan berada di tim independen seperti Petronas Yamaha SRT. Perbedaan terbesar yang mungkin akan dirasakan Rossi nantinya adalah jumlah kru yang mendukungnya di garasi. Sebab, tak seperti tim pabrikan yang memiliki jumlah kru yang sangat banyak, tim satelit biasanya hanya memiliki sebagian kecil dari apa yang biasa didapatkan tim utamanya.
Rossi saja hanya bisa membawa 3 orang kepercayaannya di Monster Energi Yamaha saat ini ke Petronas SRT. Gara-gara tak bisa membawa semua orang-orang andalannya, The Doctor pun tak bisa membawa serta 2 mekaniknya, Alex Bridge dan Brent Stephens. Hal itulah perbedaan besar yang mungkin bakal langsung dirasakan oleh Valentino Rossi. Akan tetapi, Rossi nyatanya mengaku tak akan ada perbedaan besar yang bakal dialaminya saat bergabung dengan Petronas SRT. Sebab, tim pabrikan Yamaha pun akan memberikannya dukungan penuh seperti yang dirasakan selama ini. Motor yang akan dipakai Valentino Rossi di MotoGP 2021 juga akan diberikan yang terbaru, sesuai dengan kualitas yang sama dengan apa yang bakal digunakan oleh Maverick Vinales dan Fabio Quartararo. Dengan keadaan itu semua, Rossi yakin ia tak akan merasa adanya perbedaan yang signifikan. Tahun depan, saya masih akan mengendarai motor pabrikan dengan dukungan dari tim pabrikan penuh. Hanya saja, warnanya yang berbeda. Memang benar, saya tidak akan duduk di garasi tim pabrikan Yamaha, tapi saya akan berada di sebelah mereka. Bersama Matteo, Idalio, dan David. Jadi, kami masih bisa saling menyapa, kata Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.